Ada tiga nama Maria validasi saat Yesus disalib. Ada tiga Maria validasi saat Yesus disalib. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, ya, Pendeta Tan Hoenai. Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibu stripnya, N-nya huruf besar. Berarti ibunya Yesus. Berdiri ibunya ini pasti Maria, dan saudara ibunya ini pasti Elizabeth. Lalu berdiri juga Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada tiga nama Maria, ya. Jadi Maria ibunya Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, ya. Ada tiga nama Maria dan satu nama Elizabeth, saudara Maria ibunya Yesus, sesuai Lukas 1 ayat 36. Untuk apa ya Alkitab menulis ada tiga nama Maria pada saat Yesus sedang disalib? Lalu Yesus melihat di situ ada berdiri tiga nama Maria dan satu saudaranya ibunya, yaitu Elizabeth. Yohanes 19 ayat 26, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yang dimaksud anakmu adalah Yohanes, murid yang dikasihinya. Kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 27. Ya, sebentar ya. Yohanes 19 ayat 27. Ayat Alkitab Yohanes 19 ayat 26 dan 27 memvalidasi bahwa yang sedang disalib adalah 100% Yesus anak Maria. Ya, Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas, bukan Yudas, dan bukan lainnya. Nanti diperkuat lagi dengan ayat Yohanes 19 ayat 38 dan 40 yang diturunkan dari tiang salib dan yang dibungkus dikafani dengan kain putih itu adalah mayat Yesus. Alkitab menulis memang ada tiga nama Maria dan satu nama Elizabeth, dan satu dari tiga nama Maria itu adalah Maria ibunya Yesus, sebagai bukti validasi bahwa yang disalib itu benar-benar Yesus yang disebut Kristus, anak Maria, ya. Sebenarnya di Alkitab sendiri, ya, itu kalau semua itu totalnya itu ada 6 sampai 8 nama Maria, ya. Di dalam Alkitab itu ditulis 6 sampai 8, ya. Beberapa ada dua nama yang agak samar-samar, itu sebenarnya nama yang sama atau tidak, ya. Ada 6 sampai 8, ya. Misalnya Maria ibunya Yesus itu jelas Maria. Kemudian yang kedua Maria Magdalena, ya. Kemudian yang ketiga Maria istri Yebedeus, ya. Yang keempat Maria saudaranya Marta. Yang kelima Maria istri Klopas. Yang keenam Maria ibunya Markus. Yang ketujuh Maria yang disebut Paulus saat di Roma. Kemungkinan yang kedelapan lagi Maria yang dari Betsaida, ya. Tapi ini ya ada dua Maria yang agak meragukan, ya, yaitu Maria dari Betsaida sama Maria ibunya Yakobus, ya, karena adik Yesus juga namanya Yakobus, ya toh. Ya, makanya saya mengatakan 6 sampai 8, ya. 6 sampai 8 nama, ya, nama Maria di Alkitab. Lalu 3 di antaranya ketika Yesus disalib dia ada di dekat salib. Ini untuk validasi bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus Barabas, karena dia berkata kepada Maria, "Ibu." Ya, ibu, ya. Ya, Yesus berkata kepada Maria yang dipanggilnya ibu, berarti siapa? Ya, Maria ibu Yesus, ya. Tapi ya dari pihak luar non-Kristen, ya, namanya juga usaha, ya toh, usaha untuk membelokkan supaya yang disalib itu jangan Yesus, gitu, ya. Salah satu usahanya begini, itu kenapa Yesus berkata Eli Eli, padahal Yesus kan nggak pernah ngomong Eli, gitu. Lah emang itu yang ngomong siapa? Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani. Antara bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, ya. Eli El Elah itu sama, ya. Sama saja, ya.
Tapi kalau Elohim beda. Ya, dengan alasan itulah mereka coba-coba membelokkan supaya yang disalib itu jangan Yesus, tapi diserupakanlah entah sebagai Yudas dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini masih ada, terus saja masih aja, namanya juga usaha ya toh, usaha membelokkan supaya yang disalib itu jangan Yesus, ya. Tetapi Alkitab dengan very clear mengatakan bahwa di situ ada Maria ibunya Yesus, lalu ada Maria Magdalena dan ada Maria istri siapa? Tadi itu ya. Klopas ya tadi ya. Seperti itu ya. Lalu ada Elizabeth di situ, sedangkan ada Maria yang lain, salah satunya Maria saudaranya Marta, ada Maria yang lain juga, ya. Very clear ya. Jadi itu sudah sangat valid, tidak bisa dibantah bahwa yang disalib itu memang Yesus. Yesus anaknya Maria, belum nanti menurunkan mayat Yesus, ya. Namanya juga usaha ya itu, mereka usaha terus pokoknya. Pokoknya yang disalib itu jangan Yesus. Bahkan bukti sangat telak bahwa Isa Al-Masih ada di Alkitab, itu pun dia bantah loh. Isa Al-Masih kan ada di Alkitab, nggak usah sampai ke Arab, Alkitab bahasa Melayu dulu, terbitan LAI yang sampul warna coklat, itu pun berusaha dibantah. Ini trik dari LAI untuk menyerang kepada orang-orang non-Kristen, komunitas suku-suku non-Kristen, ditulislah Isa Al-Masih gitu. Namanya juga usaha ya. Usaha untuk membeli itu bukti telak ya. Itu bukti sangat telak bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih ya. Yang ada di Alkitab loh ya. Isa Al-Masih yang ada di Alkitab. Kalau Isa Al-Masih di luar Alkitab ya monggo, itu silahkan Anda yakini. Soalnya kalau Yesus Kristus itu diakui ya, atau sebagai Isa Al-Masih oleh mereka, oleh Tritunggal maupun yang di luar kekristenan, wah bubar jalan keyakinannya. Ya, itu akan membuktikan Isa Al-Masih hakim adil. Mereka akan menolak, Isa Al-Masih bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang disalib itu cuma nabi. Nabi Yesus, iya dia nabinya nabi besar, nabi di atas segala nabi. Ya. Cuma nabi, Pak. Lo nabi kok hakim adil hari kiamat? Kalau hakim adil kan pasti Gusti Allah. Ya. Dengan bukti seperti itu pun dia berusaha. Namanya juga usaha, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya Pendeta Henry Tadianta yang secara tegas mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang ada di Alkitab adalah Yesus Kristus. Sebab memang ada Isa Al-Masih di Alkitab. Nggak usah jauh-jauh ke orang Arab, Alkitab Arab, cukup pakai Alkitab Melayu, Alkitab Brunei, Alkitab Sarawak. Di situ Yesus Kristus disebut Isa Al-Masih. Yang disalib 100% Yesus yang Kristus, bukan Yesus Barabas, bukan Yudas. Dengan 2 ayat dan 4 ayat ya. Yohanes 19 ayat 25 dan 26 ya, 26 ya. Di situ bahwa ada 3 Maria ya, salah satu dipanggil ibu oleh Yesus, berarti Yesus yang disalib adalah anaknya Maria. Kemudian nanti ada 2 ayat lagi, Yohanes 19 ayat 38, yang diturunkan mayatnya itu mayat Yesus. Lalu yang dikafani menurut adat istiadat Yahudi itu juga mayatnya Yesus. Jadi mati di pocong itu tradisi apa Pak? Ya tradisi Yahudi. Jelas Yohanes 19 ayat 40. Ya. Jelas itu apa? Tradisi Yahudi. Ya, jadi mati di pocong itu tradisi Yahudi betul. Makanya Kristen tidak mau toh orang mati di pocong ya. Serius Pak, serius tradisi Yahudi, baca Yohanes 19 ayat 40. Very clear Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita bersyukur memakai Alkitab yang standar Kristen. Coba kalau Anda pakai Alkitab yang pakai Septuaginta, Hologos sama Kurios itu ya. Pokoknya Alkitab itu kalau ada Hologos sama Kurios segera buang itu Alkitab. Kalau ada Adone, Elohim dan Hasim, Yehova, buang itu Alkitab. Ya. Karena Alkitab tidak pernah mengenal ya, Alkitab yang asli ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah mengenal kata Elohim, tidak pernah mengenal kata Adone, tidak pernah mengenal kata Hasim, tidak pernah mengenal kata Yehova, tidak pernah mengenal kata Hologos, tidak pernah mengenal kata Kurios. Ya. Yang kita kenal adalah apa?
arkontas lexios ya. Firman itu lexios, Tuhan itu arkontas. Sedangkan Tuhan itu adalah kuri sebenarnya ya. Kuri ya, jangan jamak ya. Karena kalau logos, kurios itu istilahnya jamak itu. Sebenarnya firman itu leksi, kalau Tuhan itu kuri ya toh. Kalau Tuhan itu arkontas ya. Yang mereka pakai hologos sama kurios itu jamak semua itu. Itu jamak ya. Lalu Elohim itu juga jamak, Adonai itu juga jamak, Hashim itu tidak maha kuasa. Kalau Anda pakai Alkitab yang ada itu, maka 2000 tahun Anda akan muter-muter tidak pernah clear sampai Anda tidak bisa menjawab. Itu yang lahir itu Yesus Tuhan apa Yesus juru selamat atau anak laki-laki, nggak ngerti semua. Yang disalib itu Yesus yang Kristus apa yang jangan-jangan Barabas, jangan-jangan Yudas ya. Sama kami HTD 1 menit. 1 menit semua ya. Pakai ayat. Clear? Anda yang masih memakai Alkitab yang referensinya adalah hologos dan kurios, buang. Anda yang memakai Alkitab yang referensinya Elohim, Adonai, Hashim, Yehova, segera buang. Bahkan aku ngomong bakaran itu. Itu Alkitab palsu itu. Pakailah Alkitab yang murni, yang asli perjanjian lama dan perjanjian baru. Nggak usah jauh-jauh pengen nyari aslinya, cukup pakai bahasa Inggrisnya saja. Kita hidup di era Alkitab Go Internasional yang kedua. Pernah Go Internasional pertama pakai bahasa Yunani, tidak berhasil, kurang berhasil. Lalu memakai Alkitab Go Internasional bahasa Inggris, berhasil ke 240-250 negara sekarang ini. Ya, jadi nggak usah ngomong-ngomong mana ya aslinya, udah aja pakai bahasa Inggris. Aslinya bahasa Inggris, yang bahasa Ibrani sama Yunani sudah ada di surga. Itu urusannya Allah, karena Alkitab harus tetap terpelihara, tidak boleh lenyap, meskipun langit bumi ini nanti akan lenyap. Yesus memelihara firman-Ku, kata Yesus. Firman-Ku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35 ya. Jadi clear, pakailah Alkitab LAI bahasa Indonesia yang ada huruf merah, ada huruf putih, hitam ya. Yesus berkata di tiang salib berapa kali? 9. 7 Pak, itu ajaran dari bapak-bapak gereja gara-gara memakai Alkitab yang ada logos sama kurios tuh. Makanya Yesus berteriak dari perkataan Yesus di tiang salib ada 7. Jelas 9 kok 7. Serius Pak, 99. Ya, orang-orang dari Mukalaf malah tahu tuh ada 9 bukan 7. Itu kan gara-gara Alkitabmu tuh. Hologos, kurios ya. Elohim, Adonai, Hashim, buang itu kitab itu gitu. Pakai Alkitab yang benar ya. Jadi ada 3 nama Maria untuk validasi bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru Kristen 2024. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.